sumber daya sudah disiapkan terutama dari NU, karena ini kan bagian dari khidmah NU kepada jamaah NU, soal sampah, kemudian soal ketersediaan air. Kita tahu bahwa setiap musim kemarau semua daerah terutama di Jawa hari ini teriak bahwa kurang air. Kadang-kadang di Indonesia itu kan lama diresponnya, bahkan pemulihannya nanti akan terkatung-katung, orang sudah capek melakukan respon, pemulihannya kemudian dicuekin atau malah pada lari ya teman-teman biasanya. Nah itu yang sebenarnya concern kita, bagaimana kedepannya ketika pra bencananya kuat, pasti tanggap darurat atau responnya juga akan bagus, sehingga pemulihannya juga akan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Itu semakin menguatkan dan mengingatkan betapa pentingnya peran santri di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah kehidupan bernegara dan berbangsa. Tapi persoalan bangsa tidak sekedar tentang dunia pemerintahan, politik, sosial, agama, bukan cuma itu. Yang juga sangat penting adalah lingkungan. Itu bisa ditandai dengan kepedulian serta peran langsung kiprah-kiprah di masyarakat bagaimana dalam menjaga lingkungan. Dan untuk mengupas itu semua, sudah hadir bersama saya Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, Bapak Muhammad Ali Yusuf. Selamat datang Pak Ali. Terima kasih Mas Kendi. Terima kasih sudah hadir didengerin. Sama-sama. Seperti kita sebutkan di awal, santri tidak hanya harus berperan di bidang politik, sosial, ekonomi, tapi di semua bidang ya. Agama juga tentu saja sudah dari dulu. Nah, sekarang harus diperkuat lagi termasuk di bidang lingkungan. Ya. Nah, salah satu lembaga yang memang konsentrasinya di PBNU adalah terhadap lingkungan ya, adalah Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Yang saat ini Bapak Pak Ali masih sebagai ketuanya ya. Nah, sebenarnya ini LPBI NU. Kalau kita di tingkat PBNU maka menyebutnya Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim, PBNU ya, LPBI PBNU. Sejak kapan ini ada di NU sendiri? LPBNU ini sesungguhnya dirintis sejak tahun 2005, awal 2005. Kita tahu akhir 2004 itu kan ada tsunami besar di Aceh, dan itu membangkitkan kesadaran saya kira semua pihak di Indonesia, termasuk pemerintah, dan di dalamnya NU sebagai komponen utama masyarakat Indonesia itu juga terbangun dari kesadarannya untuk juga concern di isu penanggulangan bencana, sehingga kemudian waktu itu memunculkan yang namanya community based disaster risk management atau pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat Nahdlatul Ulama atau MNO kalau dalam bahasa Inggrisnya singkatannya seperti itu. Tapi dalam perjalanannya kita tahu bahwa penanggulangan bencana atau bencana sendiri itu tidak bisa diceraikan atau dipisah dari isu lingkungan, karena memang salah satu penyebab dari ancaman bencana itu adalah kerusakan lingkungan. Sehingga kemudian pada tahun 2010 di pasca muktamar NU di Makassar, Sulawesi Selatan, resmilah Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi konsepnya ada dua utamanya ya, penanggulangan bencana dan perubahan iklim. Tentu perubahan iklim ini kan bagian dari isu lingkungan hidup. Jadi tiga isu ini sebenarnya yang menjadi concern atau mandat kami dari Nahdlatul Ulama atau dari PBNU. Ya, kembali ke tahun 2005 ya sebagai titik awal lahirnya apa yang kemudian disebut LPBI ini. Jadi ketika itu NU sudah mulai terjun untuk menangani, melakukan respon itu dampak bencana tsunami di Aceh. Kita tahu dampaknya sangat luar biasa besar, ratusan ribu orang meninggal, kerusakan luar biasa. Saya kira tidak hanya Indonesia, seluruh dunia juga membantu pengurangan atau penanggulangan dampak di bencana tsunami Aceh di Tanggro Aceh Darussalam atau NAD ya.
saat itu. Ya, dengan peran awal di Nangro Aceh Darussalam setelah kejadian tsunami ya. Nah, apa yang kemudian menjadi rintisan LPBI NU itu juga turut selain bentuk-bentuk responnya itu seperti apa? Ya, responnya untuk tsunami Aceh saat itu, pasca tsunami Aceh, tentu kebutuhan dasar hidup masyarakat terdampak tsunami Aceh waktu itu pasti menjadi concern utama Nahdlatul Ulama. Saat itu sebenarnya bukan SPDRM ya awalnya, tapi Komite Penanggulangan Bencana Aceh, KPBA seingat saya itu. Jadi semua mau pengurus NU, mau PP, lembaga, Banom, semuanya concern ke sana, bahkan diberangkatkan dari Jakarta, dari banyak daerah ke sana untuk mendukung mereka. Selain kebutuhan dasar juga ada pelayanan kesehatan, kemudian juga pelayanan dukungan psikososial, juga pembangunan pesantren kan banyak juga daya ya di sana, pembangunan pesantren di Aceh dan sebagainya yang juga menjadi concern sampai ke upaya pemulihan, sehingga banyak pesantren-pesantren Aceh yang dibangun kembali oleh waktu itu oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui KPBA. Nah, pasca itu kemudian ada rintisan yang namanya SPDRM NU. Nah, awalnya SPDRM NU ini concernnya di awal pertama kali programnya bagaimana isu penanggulangan bencana itu menjadi concern bersama seluruh aktivis, seluruh pengurus, seluruh warga NU. Karena saat itu yang muncul isunya begini, bencana tsunami Aceh itu ada karena azab Tuhan, Aceh banyak maksiat, banyak dosa dan sebagainya. Dan padahal juga tsunami itu adalah fenomena alam pasca gempa yang bisa terjadi dimanapun, apalagi di Indonesia yang memang berada di 3 lempeng tektonik dunia yang besar, yang setiap saat bisa ada ancaman gempa, terus juga tsunami dan bencana yang lain. Ada 13 jenis bencana alam di Indonesia yang berpotensi terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi itu yang kemudian menjadi concern awal SPDRM NU. Kemudian melakukan workshop, lokakarya para kiai bagaimana membuat konsep ala NU ya, versinya kira-kira bahasanya ala NU, penanggulangan bencana perspektif Islam ala NU. Waktu itu kemudian muncullah SPDRM NU bekerjasama dengan beberapa pihak menyusun buku yang menjadi patokan seluruh pihak terutama di NU memiliki perspektif terhadap penanggulangan bencana. Jadi penanggulangan bencana itu pertama adalah urusan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, lembaga usaha, media, kampus, universitas, lembaga pendidikan, semuanya, pokoknya semua pihak yang ada di negeri ini punya concern dan punya tanggung jawab bersama terhadap penanggulangan bencana, punya kewajiban melakukan upaya untuk melakukan penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Semuanya menjadi tanggung jawab semua pihak. Satu peristiwa bencana alam yang terjadi di Aceh kemudian menginspirasi, katakanlah seperti itu ya, warga NU, pengurus NU untuk kemudian membentuk apa yang kemudian menjadi LPBI NU. Namun dalam perkembangannya saya lihat itu banyak sekali LPBI NU di berbagai wilayah gitu, yang saya lihat di situ tuh nggak ya, maksudnya walaupun bencana bisa terjadi ya, tapi daerah itu kalau kita lihat aman seperti itu ya. Sebenarnya kenapa sih pembentukan di cabang-cabang LPBI NU itu juga maksudnya bisa perlu dilakukan di sana gitu? Pertama, ini kan amanat muktamar bahwa seluruh lembaga dan Banom itu kan idealnya terbentuk di semua struktur NU, mulai dari pusat bahkan sampai ranting sebisa mungkin ya. Makanya kemudian saya kira ketika hasil muktamar kemudian membentuk LPBI NU ya, seluruh tingkatan struktur NU ya seyuknya ada. Makanya kemudian kami juga berupaya melakukan pendekatan ke banyak pihak, terutama pengurus NU wilayah, cabang, dan di seluruh Indonesia kita ajak diskusi bagaimana mereka bisa membentuk LPBI NU. Sekali lagi, tidak kemudian pembentukan LPBI NU ini karena daerah yang rawan bencana, bukan, tapi memang bagaimana upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga seluruh pihak di daerah itu untuk berupaya melakukan segala hal untuk mengurangi risiko bencana.
Jadi ketika tidak terjadi bencana ya alhamdulillah. Ya. Tapi ketika kemudian ada potensi bencana, sumber daya sudah disiapkan, terutama dari NU, karena ini kan bagian dari khidmah NU kepada jamaah NU, khidmah jamiyah kepada jamaah NU, khidmah jamiyah NU kepada jamaah NU. Jadi kan gitu, ada dua sisi kan NU itu, jamaah dan jamiyah. Jadi khidmah jamiyah kepada jamaah ini yang harus jelas juga, karena fungsi organisasi kan untuk melayani jamaah, fungsi jamiyah untuk melayani jamaah. Nah, saya kira urusan melawan bencana juga dalam rangka itu. Ketika masyarakat atau jamaah NU terdampak atau ada potensi akan terdampak, tentu kita harus melakukan sebagai struktur NU, melakukan upaya agar mereka juga bisa tidak terdampak sebisa mungkin, atau kalaupun terdampak minimal terdampaknya, atau bahasa di penanggulangan bencana minimal risikonya. Dan lagi-lagi memang bencana alam juga bagian dari lingkungan. Ya. Kalau lingkungan berarti ya semua unsur termasuk NU, masyarakat NU itu juga harus ikut peduli seperti Ya. itu ya. Nah, saat ini sampai dengan 2020 ya, sampai bulan katakanlah bulan Oktober ini sudah ada berapa cabang nih? Mungkin bisa disebutkan yang mungkin mulai aktif juga di provinsi. Total kalau di tingkat cabang ada 160 cabang. Kalau provinsi ada di 32 provinsi. Dan kita terus upayakan bagaimana bisa terbentuk di minimal itu di seluruh tingkat PW atau provinsi ya. Karena ini juga bagian dari koordinasi itu. Karena sebenarnya ada banyak sisi di penanggulangan bencana yang kadang-kadang tidak dipahami oleh banyak pihak. Penanggulangan bencana itu yang paling utama sesungguhnya adalah salah satunya pilarnya adalah koordinasi. Jadi kan ketika terjadi ataupun tidak terjadi bencana, ya bagaimana peran dan tanggung jawab semua pihak, kewajiban dan hak semua pihak itu bisa dikoordinasikan masing oleh pihak-pihak tersebut menjadi upaya yang lebih terstruktur dan komprehensif agar masyarakat terlindungi dari ancaman bencana. Ya, koordinasi. Nah, koordinasi yang dimaksud itu maksudnya bagaimana nih? Jadi kan begini, Sumber atau ya, ngapain gitu? ini kan penanggulangan bencana itu kan multi dimensi mas. Jadi misalkan terjadi bencana saja, contoh ya paling mudah kita baca dari respon tanggap darurat. Mungkin Mas Kendi sudah pernah ikut ke NTB dan ke Palu dan sebagainya. Kita tahu pada saat tanggap darurat saja itu isunya bukan hanya soal bagaimana menyediakan makanan kan, tapi juga bagaimana menyediakan kebutuhan pokok terkait tidak hanya makanan, juga kesehatan dan sebagainya. Juga pelayanan kesehatan, juga dukungan sosial, pendidikan, termasuk kegiatan keagamaan. Nah itu kan nggak mungkin dilalui atau dilaksanakan sendiri oleh PBNU. Ada kalau pendidikan ada lembaga ma'arif, pesantren ada RMI, perekonomian ada LPNU, pertanian ada LPPNU dan semua. Termasuk juga urusan-urusan yang terkait itu tadi kesehatan, misalnya ada LK dan sebagainya. Itu kan harus bergerak bersama. Nah, PBNU punya tugas bagaimana bisa mengajak mereka untuk bisa berkoordinasi dalam wadah yang bersama-sama NU untuk bisa memaksimalkan peran jamiyah untuk melayani dan melindungi jamaah NU. Ya. Nah, kalau dengan kerjasama ya, itu artinya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain juga, mungkin bukan cuma NU ya ketika di lapangan. Dengan semua pihak. Dengan semua pihak. Nah, kalau dari LPBI NU-nya sendiri, program-program utamanya apa saja, Pak? Tentu mandatnya 3 hal tadi ya, penanggulangan bencana. Di penanggulangan bencana itu ada siklusnya, ada pra bencana, kemudian ada saat terjadi bencana, kemudian pasca bencana. Pada pra bencana tentu ada upaya mulai dari pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Pencegahan itu biasanya dilakukan pada saat tidak ada potensi bencana. Biasanya dilakukan dengan melakukan penilaian risiko. Ya, sekarang kan tidak ada daerah di Indonesia yang sebenarnya aman dari bencana. Nah, pada saat yang misalkan masih jauh dari, misalkan sekarang ini belum daerah yang masih aman dari banjir, meskipun biasanya banjir, tentu harus dilakukan upaya membuat perencanaan, terus kemudian kalau bisa misalkan normalisasi drainase sungai dan sebagainya, kemudian bagaimana membangkitkan kesadaran masyarakat dan kemudian melatih mereka untuk bagaimana ke depannya jika terjadi bencana itu bisa melakukan respon secara mandiri. Sebenarnya
Sebenarnya salah satu hal penting di penanggulangan bencana adalah kemandirian yang berujung nanti kepada ketangguhan. Nah, kalau pra bencananya kuat, Mas, melakukan tadi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, ada tidak hanya PBNU tapi juga lembaga-lembaga lain itu bersiap sumber dayanya ketika nanti ada ancaman bencana. Tentu pada saat respon itu tinggal mudah, bagaimana tinggal dimobilisasi sumber dayanya, sehingga pada saat respon itu akan cepat. Yang menarik adalah saat respon itu bagaimana sebenarnya tantangannya adalah secepat mungkin tanggap darurat untuk kemudian beralih ke masa pemulihan. Kadang-kadang di Indonesia itu kan lama di responnya, bahkan pemulihannya nanti akan terkatung-katung, orang sudah capek melakukan respon, pemulihannya kemudian dicuekin atau malah pada lari ya teman-teman biasanya. Nah itu yang sebenarnya concern kita, bagaimana kedepannya ketika pra bencananya kuat, pasti tanggap darurat atau responnya juga akan bagus, sehingga pemulihannya juga akan lebih cepat. Itu indikator-indikator ketangguhan masyarakat atau kemandirian masyarakat. Karena jangan sampai ketika ada bencana sedikit saja, contoh ancaman bencana saja, masyarakat itu tidak melakukan upaya apa-apa, malah langsung telepon ke BPBD, ke pemerintah, ke struktur NU yang di atas dan segala macam. Pas ini ada banjir, tolong bantu. Nah, sebenarnya itu indikator kurang bagus sebenarnya. Yang bagus justru harusnya itu masyarakat di bawah dengan sumber dayanya itu melakukan upaya sendiri. Karena orang luar itu tidak mungkin dalam waktu cepat bisa melakukan bantuan. Misalkan contoh aksesnya terputus, bagaimana cara membantunya? Misalkan tingkat TW atau PB, jembatannya putus, kan tidak mungkin. Nah, itu kalau masyarakat sekitar itu tidak dikuatkan, kapasitasnya bagaimana? Kan gitu. Itu jadi contoh menarik ke depannya sehingga kita bisa ungkapkan terus. Dan itu juga yang dilakukan oleh LPB ya, dengan cabang-cabang. Ya, cabang-cabangnya. Di isu lingkungan kita concern salah satunya, mungkin Mas Kenny udah tahu, ada bank sampah dan sebagainya. Isu lingkungan kan juga terkaitannya dengan isu perubahan iklim, kan kita tahu bahwa daya dukung lingkungannya kan hari ini rusak, hutan sudah gundul, terus kemudian alih fungsi lahan luar biasa, sehingga ancaman bencana atau ancaman dampak dari kerusakan lingkungan itu pasti akan secepat mungkin terjadi atau bahkan sudah terjadi saat ini. Sehingga isu-isu lingkungan, misalkan salah satu beberapa isu lingkungan yang penting yang kita respon adalah soal sampah, kemudian soal ketersediaan air. Kita tahu bahwa setiap musim kemarau semua daerah terutama di Jawa hari ini teriak bahwa kurang air atau kekeringan yang luar biasa, apalagi kemaraunya panjang. Kemudian ada energi. Kita kan tahu energi kita yang pakai hari ini itu kan energi dari fosil yang tidak bagus atau energi buruk lah. Ke depan kita harus kembangkan energi-energi alternatif terbarukan agar tidak energi fosil lagi. Kemudian juga ada di samping air ada misalkan ketersediaan lahan hijau atau area ruang terbuka hijau. Bagaimana kemudian ke depan sumber oksigen kita itu bisa terus terpenuhi sehingga kedepannya kehidupan akan terus berlangsung dengan baik dan sehat. Iya, amin ya. Berarti keren sekali ya peran-peran LPBINU ini di semua daerah. Nah, Pak, saya ingin tahu sebenarnya tadi Bapak menyebut tentang 13 jenis bencana ya. Itu bisa dikasih tahu ke saya apa saja itu? Itu yang mungkin juga kategori-kategori. Bencana alam kan jelas. Ada banjir, kemudian longsor, banjir bandang, angin topan atau lesus kalau bahasa Jawanya, terus kemudian kekeringan, kemudian kebakaran hutan, terus banyak lagi, ya ada 13 kira-kira 13 macam itu. Tapi yang umum terjadi ya kira-kira 7 atau 8, tapi bisa terjadi 13 itu. Dan kalau di Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007 itu kan bencana kategorinya ada bencana alam, bencana non alam. Nah sekarang yang non alam ini termasuk pandemi COVID-19, DBD dan segala macam penyakit segala macam, atau kegagalan teknologi kayak Lapindo juga disebut bencana kegagalan teknologi namanya. Dan yang terakhir ada bencana sosial, konflik, kerusuhan dan sebagainya. Itu di undang-undang seperti itu. Ya, itu berarti pengetahuan kita tentang bencana yang bermacam-macam tadi ya. Agak kurang nih saya sendiri
semua ini penting banget nih untuk teman-teman juga, untuk saya juga ya. Nah Pak, dalam menjaga lingkungan, kemudian dalam para relawan ya, kemudian LPPI itu kan pasti banyak relawannya nih, apalagi melibatkan lembaga-lembaga lain. Ini tentu saja ada santri ya, mereka santri atau mantan santri, juga mungkin kiai ya, yang dulu pernah jadi santri. Ini menurut saya menjadi penting ketika santri ternyata terlibat dalam penjagaan lingkungan. Nah, menurut LPPI, menurut Bapak sendiri seperti apa sih memandang itu gitu? Karena seperti di awal saya bilang bahwa kita harus santri harus berperan termasuk juga di lingkungan gitu. Isu lingkungan hidup itu kan isu bagian integral dari ajaran Islam, ajaran agama Islam, dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi yang namanya santri yang memang tafakuh fiddin itu ya tidak bisa lepas dari kewajiban menjaga lingkungan, karena itu bagian dari, kalau Kiai Ali Rafi mengatakan menjaga lingkungan hidup itu fardu kifayah. Jadi saya kira santri yang paham tafakuh fiddin, paham ilmu fikih, syariat dan sebagainya, itu tentu memahami bahwa kewajiban individu setiap santri itu ya harus terlibat dalam upaya kolektif menjaga lingkungan, karena itu bagian dari perintah dan ajaran agama Islam. Jadi saya kira santri tidak bisa lepas dari peran dan tanggung jawabnya terhadap isu kelestarian lingkungan, karena ini yang perlu kita sampaikan bahwa ketika lingkungan hidup ini rusak, kemudian menyebabkan potensi yang luar biasa, bahkan sampai ke eksistensi alam kehidupan kita, itu yang perlu diketahui bahwa ketika tadi saya sebut ada bencana, kemudian karena daya dukung lingkungannya rusak dan sebagainya, ini bisa eksistensi alam, eksistensi bumi ini yang kemudian akan hancur ya, gitu. Rusak. Nah, atau kira-kira inilah tidak aman lah kira-kira begitu, bisa lenyap lah kira-kira begitu. Nah ini yang penting kita sampaikan, makanya kita semua seluruh santri dalam rangka memperingati hari santri ini penting untuk merefleksikan diri kita semua bahwa mulai dari diri kita ini bisa melakukan bisa berperan aktif melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan cara yang paling mudah saja, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, tidak boros air, karena air itu sumber yang sangat penting dan saat ini defisit kira-kira begitu, sangat diperlukan kedepannya upaya alternatif sumber air dan bagaimana bisa melakukan konservasi air. Nah, di LPBNU punya program pesantren hijau yang tadi saya sebut. Programnya itu yang saya sebut ada pengolahan sampah dan limbah, konservasi air, konservasi energi, dan promosi energi terbarukan, termasuk yang terakhir adalah bagaimana ada ruang terbuka hijau, menanam pohon, menanam tanaman untuk bagaimana sumber oksigen kita sehari-hari. Di samping juga ada sumber pangan kalau menanam tanaman ya. Saya tadi ingin menanyakan apa peran-peran kecil sekecil mungkin gitu, walaupun kecil sederhana. Bapak juga sudah menyebut bahwa tadi hemat air. Nah, seperti apa sih misalnya contoh gitu mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita lakukan untuk masyarakat luas juga, nggak cuma santri. Kan kita santri yang tahu fikih itu kan tahu bahwa boros air itu kan nggak bagus. Ya wudhu kan dengan air yang secukupnya, tidak boleh buang-buang air dan sebagainya. Bahkan kalau kami di LPBNU di pesantren hijau itu, program pesantren hijau mengembangkan daur ulang air wudhu, tapi dengan catatan tidak bercampur dengan deterjennya. Kita sudah beberapa tempat kita jadikan pilot project bahwa air wudhu itu kan air yang luar biasa, Mas, bersih sekali, bahkan penuh dengan doa ya, karena kita itu bagian dari ritual ada berkah ya, ritual menuju sholat ya. Saya kira ini luar biasa berkahnya. Nah, air wudhu itu bisa kita kumpulkan kembali, kemudian kita daur ulang, bisa menjadi sumber air, bisa jadi misalkan untuk nyiram tanaman dan sebagainya, bisa juga untuk air minum. Kita sudah coba air minumnya itu kita mau seperti apa, apakah sekelas merek tertentu, bahkan bisa lebih dari itu, kelas alkalin. Kita sudah coba itu di beberapa daerah.
Jadi air wudhu itu luar biasa. Ya. Jadi sistem atau teknologi yang digunakan seperti apa Pak? Itu sangat sederhana. Gitu. Sederhana, kan ada model filterisasi. Kita semua tahu ada tawas dan sebagainya, itu kan filterisasi pakai pasir dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting tadi itu tidak mencampurkan air wudhu dengan deterjen. Tapi yang intinya adalah pesannya adalah kalau bisa air wudhu tidak dibuang kan, bahkan tidak hanya air wudhu saya kira ya, air bekas mandi kita itu sebenarnya juga bisa didaur ulang, difilterisasi menjadi air bersih kembali. Termasuk ketika kita ini ya sikat gigi di wastafel itu, ketika sikat gigi bagusnya dimatiin dulu kan kerannya ya. Itu karena kita tahu bahwa defisit air luar biasa. Hampir di Jawa, terutama Jawa, Bali, NTT itu sudah defisit miliaran kubik per tahun itu. Sementara idealnya masyarakat kita itu tidak boleh ngambil air dari bawah, dari tanah kan. Tapi kan prakteknya kan susah karena mengakses air yang pemerintah juga masih terbatas kan gitu. Jadi airnya tetap ngambil dari bawah. Nah, kan kantong atau sumber airnya jadi makin lama makin berkurang. Kita tahu alih fungsi lahan. Hampir semua lahan hari ini menjadi permukiman, menjadi pabrik dan sebagainya. Terus airnya dari mana? Belum lagi banyak bangunan besar, bangunan tinggi, hotel dan sebagainya yang langsung ngambil air, bahkan itu lebih parah dari rumah tangga. Nah, bisa dibayangkan dalam waktu beberapa tahun ke depan defisit air akan semakin lebar atau semakin besar. Jadi lagi-lagi memang cara sesederhana mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, selain tadi melibatkan santri, menyadarkan santri bahwa itu juga bagian dari mengamalkan ajaran agama gitu. Dalam praktek atau upaya yang dilakukan secara langsung kepada santri itu seperti apa sih yang LPBI lakukan untuk mungkin mengajak santri sebagai relawan? Jadi di setiap program LPBNU, mau bank sampah maupun program pesantren hijau, kita ajak masyarakat ataupun santri itu untuk melakukan kajian lingkungan hidup di sekitarnya. Jadi persoalan-persoalan lingkungan hidup yang mereka alami itu kemudian diidentifikasi bersama. Jadi bukan kemudian kami datang langsung, ayo bikin ini, ayo bikin itu, enggak. Kita ajak mereka diskusi, apa sih masalah yang mereka hadapi terkait isu lingkungan hidup. Contoh misalkan sampah. Salah satu contoh sampah atau problem sampah hari ini adalah kan jumlah santri kan makin besar, makin lama makin banyak. Tentu sampahnya makin numpuk volumenya. Itu kan hari ini tidak ada yang gratis kan, biayanya mahal. Upaya pembuangan sampah itu kan mahal. Nah, kenapa harus berbiaya mahal? Padahal sampah atau limbah itu bisa kita olah. Sampah itu bisa diolah menjadi banyak kerajinan, mungkin Mas Kenti juga tahu, yang sampah basah bisa menjadi pupuk, bisa menyuburkan tanaman dan sebagainya. Kemudian sampah juga bisa di sumber energi, bahkan limbah sangat luar biasa. Limbah kita bisa menjadi sumber energi, listrik, kemudian biogas dan sebagainya. Yang di Pak LPB itu kan punya ini ya Pak, yang memanfaatkan sampah jadi tempat duduk itu. Itu salah satu. Itu juga diajarkan ke santri-santri ya? Iya, setelah melakukan kajian lingkungan hidup bersama. Karena yang paling penting adalah karena tiap daerah memiliki kekhasan sendiri, memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Bahkan mungkin satu daerah pun, misalkan satu kabupaten, antar pesantren itu memiliki problem yang berbeda. Makanya setiap pesantren kita ajak untuk melakukan kajian lingkungan hidup versi pesantren itu, sehingga mereka akan ketika aware dengan ini yang sedang kita hadapi, dan ke depan mereka kita ajak untuk bagaimana untuk menghadapi tantangan yang sedang dihadapi itu bersama-sama. Tentu saya kira ini akan muncul kesadaran bersama bahwa gitu toh, ternyata pesantren saya ini atau pesantren di mana saya hidup ini ada masalah ini sehingga saya harus begini dan sebagainya, baik dari individu maupun nanti sebagai kelompok santri dan kemudian bersama kiainya. Ya. Jadi mungkin nanti akan lama-lama pesantren juga menerapkan di pesantrennya ya. Sekarang sudah mulai banyak pesantren yang itu, jadi mengembangkan banyak upaya tadi itu, karena problem yang kita sasar sebenarnya problem yang sederhana-sederhana saja, dari isu sampah, kemudian dari isu limbah, dari isu itu tadi ketersediaan air, kemudian dari sisi energi kan di pesantren juga besar, listrik luar biasa besar. Bagaimana bulanan santri kalau kemudian tidak ada upaya misalnya penghematan listrik saja, konservasi energi, nah itu kan luar biasa. Meskipun hari ini sudah mulai ada alternatif misalkan solar panel dan sebagainya yang
sebenarnya masih mahal ya hari ini. Tapi teman-teman atau banyak pesantren yang bisa mengembangkan energi alternatif, bahkan bisa melalui tadi itu pengelolaan limbah, pengelolaan sampah. Jadi sekarang ini kan terbuka, teknologi luar biasa berkembang, sehingga itu yang kemudian peluang ini yang harus kita manfaatkan ke depan, dan banyak pihak yang bersedia mendukung itu. Nah, tetapi lagi-lagi tadi kadang-kadang banyak pesantren yang belum aware atau menyadari hal ini pentingnya terkait dengan lingkungan hidup, dan mereka bisa melakukan dari hal yang sehari-hari mereka alami dan mereka temui. Ya. Jadi akan sangat keren sekali ketika semua santri, semua pesantren, semua akhirnya bisa menyebar ke masyarakat untuk penjagaan lingkungan seperti itu ya. Nah Pak, ini kita masih harus menghadapi COVID ya, pandemi COVID-19. Dari LPPI NU sendiri seperti apa arahan kepada santri, kemudian kepada masyarakat? Adakah mungkin santri yang menjadi relawan penanganan COVID, seperti apa? Terkait dengan santri dan pesantren kan ada RMI dan ada juga di atas kita semua kan ada koordinasi bersama lembaga dan Banom yang namanya Satgas NU Peduli COVID-19. Saya kira program sudah jelas bahwa dan ini menjadi keputusan rapat gabungan Tanfir dan Syuriah bahwa concern Satgas NU Peduli COVID-19 ini mungkin sudah dua atau 3 bulan ini itu concern ke pendampingan pesantren, karena kita tahu pesantren juga mulai banyak yang terpapar COVID-19. Nah kalau terkait dengan COVID-19 saya kira yang paling utama adalah banyak pihak mengatakan, termasuk Pak Sahrizal, tokoh kita yang epidemiolog kita ya, tokoh atau ahli epidemiolog kita itu mengatakan bahwa sebelum ada vaksin beneran, itu vaksin hari ini adalah kedisiplinan kita menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian melakukan social distancing, jaga jarak. Yang ini mungkin di pesantren agak susah, tapi sebenarnya di pesantren juga saya kira menjadi hal penting. Nah ini juga menjadi, ini disampaikan oleh RMI ya, bahwa di pesantren itu yang paling penting justru sebenarnya para guru dan ustadz, pengasuh dan kiainya. Karena kalau santri ketika sudah dilakukan tes atau diperiksa mereka tidak terpapar COVID-19, masuk ke pesantren justru aman karena tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Kalau sesama santri sejak awal sudah aman, tentu saya kira sampai hari ini mestinya aman ya gitu. Nah kadang-kadang guru, pengasuh yang kemudian melakukan interaksi di luar, guru kan hidupnya tidak di dalam pesantren terus 24 jam. Kalau santri kan memang di dalam kompleks pesantren itu 24 jam. Nah guru, ustadz, pengasuh yang juga melakukan komunikasi dengan banyak pihak, itu yang rentan mereka terpapar oleh COVID-19 dan kemudian melakukan komunikasi atau melakukan relasi dengan sosial dengan santri. Nah itulah muncullah yang namanya potensi penularan gitu. Nah kita memang harus hati-hati betul, terutama dari guru, kiai dan pengasuh itu. Jadi memang juga harus diingatkan ya pihak pengasuh, kemudian pihak guru begitu di pesantren. Dan tentu saja itu semakin menguatkan lagi-lagi santri tidak bisa mengabaikan soal kesehatan, soal lingkungan, karena itu juga bagian dari kehidupan kita dalam berbangsa. Itu inti obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kehadirannya sekali lagi Pak Ali. Sama-sama Mas. Setelah berbagi didengerin, kita akan ketemu lagi didengerin episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.